Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu dan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya saya perkenalkan diri dahulu. Saya Mahras Rajabia Oktaviani. Saya kelas C, semester 6, jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menganalisa tentang anggaran dana dalam menangani COVID-19 atau virus corona. Sebelum ke pembahasan, saya akan jelaskan dulu coronavirus itu apa dan COVID-19 itu apa dan gejalanya itu apa saja. Yang pastinya saya akan jelaskan juga berapa yang positif di Indonesia, bahkan kematian tertinggi yang di dunia. Saya akan jelaskan semuanya di sini. Oke, baik, saya akan jelaskan. Coronavirus itu merupakan keluarga besar dari virus yang dapat menyerang manusia dan hewan. Bahkan coronavirus ini bisa mengakibatkan kematian kalau tidak cepat ditangani. Sebaiknya kalau misalnya sudah punya gejala tersebut, kalian harus periksakan diri ke dokter segera. Nah, biasanya coronavirus ini tidak hanya menyerang manusia tapi juga menyerang pada hewan. Biasanya kalau misalnya pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang pastinya sangat serius seperti MERS dan SARS. Sedangkan COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia di daerah Wuhan, Provinsi Hubei, China pada tahun 2019. Maka dari itu, coronavirus jenis baru ini diberi nama Coronavirus Disease 2019 yang disingkat menjadi COVID-19. Oke, lanjut. Gejala COVID-19 ini pada umumnya berupa demam sampai 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Nah, kalau misalnya kamu habis berpergian dan 14 hari ada gejala tersebut, segera ke rumah sakit atau rumah sakit rujukan yang ada di kota kamu dan telepon pusat informasi untuk mengetahui gejala yang kamu alami. Sebelumnya sekarang di negara Italia sekarang kasus paling tertinggi yang ada di dunia yaitu ada di Amerika Serikat, dan sedangkan kematian yang paling tinggi yaitu ada di Italia. Sedangkan Indonesia sendiri positif yang terkena corona pada ini data dari kemarin pada tanggal 2 April 2020 itu sekitar yang positif 1790 itu yang positif yang ada di Indonesia. Sembuh 112 orang, yang meninggal 170 orang. Sumber data yang saya dapatkan tersebut dari Pusat Informasi COVID-19. Sejak saat ini Indonesia belum melakukan lockdown karena saat ini Indonesia hanya melakukan social distancing, yaitu jarak sosial dan harus 1 meter. Tidak boleh berdekatan, tidak boleh kumpul. Dan sekarang kuliah juga diliburkan, sekolah-sekolah diliburkan. Yang pastinya setelah adanya virus corona ini, banyak sekali penyebaran virus corona yang ada di Indonesia di berbagai daerah, bahkan terkena. Alhamdulillah Kupang masih PDP, belum ada yang positif, semoga tidak ada yang positif, amin. Dan yang pastinya
dengan adanya virus ini pastinya akan banyak keluarkan anggaran APBN yang pastinya banyak keluar. Pemerintah akan merealokasikan anggaran-anggaran secara besar-besaran untuk menangani penyebaran virus corona dalam negeri sendiri dan negeri Indonesia. Dan dari data yang saya dapatkan yang ada di liputan 6, yaitu dana anggarannya sebesar 405 triliun, yaitu pemerintah tambah anggaran belanja dan pembiayaan APBN dan APBD, yaitu pendapatan dan belanja daerah. Untuk penanganan virus corona sesuai Perpu yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020. Yang pasti anggaran tersebut 3 diprioritaskan, yaitu anggaran bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi. Nah, kalau misalnya rinciannya, kalau di bidang kesehatan yaitu 75 triliun, social safety net atau jaring pengamanan sosial sebesar 110 triliun, dan insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat sebesar 71,1 triliun. Pembiayaan program pemulihan ekonomi sosial sebesar 150 triliun. Yang pastinya anggaran ini sangat besar-besaran karena dana-dana dari anggaran tersebut akan digunakan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat-alat kesehatan seperti alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain sebagainya, dan obat-obatan, hand sanitizer, masker, dan sesuai standar, serta APD atau alat pelindung diri bagi perawat, dokter yang menangani virus corona tersebut. Selain itu juga pembebasan biaya listrik bulan untuk 24 juta pelanggan listrik yang 450 volt dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan. Dan selanjutnya penyiapan anggaran untuk dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi dalam prioritas PPH 21, pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100%. Pemerintah tak tinggal diam melihat dampak virus corona atau COVID-19 yang terus menggerogoti di Indonesia. Tak hanya sektor kesehatan, namun juga sisi sosial ekonomi masyarakat. Jumlah masyarakat Indonesia yang terjangkit virus corona atau COVID-19 setiap harinya terus bertambah. Anggaran sebanyak ini yang pastinya sangat besar, sebesar 405 triliun, yang pasti anggaran ini pastinya akan membuka celah korupsi bagi oknum-oknum yang mementingkan dirinya sendiri. Dan dengan mewabahnya virus ini menjadikan kesempatan bagi mereka yang ingin melakukan korupsi. Dan jika ada korupsi anggaran dana tersebut, pemerintah harus menindak tegas pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah penanganan virus corona atau COVID-19. Dan sebaiknya pemerintah tak lupa untuk mengawasi dengan ketat pelaksanaan pengalihan anggaran baik di daerah maupun di pusat. Jangan sampai pemerintah terlena dengan terus mengeluarkan kebijakan baru tapi abai melakukan pengawasan.
Dan pastinya anggaran kebijakan penggunaan APBN dan APBD yang lebih longgar untuk penanganan kasus virus corona bisa saja dimanfaatkan oleh sejumlah oknum-oknum yang ingin mementingkan dirinya sendiri, yaitu melakukan tindakan korupsi. Dan saya sebagai mahasiswa, sebaiknya pemerintah gunakan baik-baik dana anggaran tersebut untuk menangani penyebaran virus corona, untuk para pasien, perawat, dokter, semua yang telah menangani virus corona. Sebaiknya anggaran tersebut digunakan dengan baik-baik, sebaik-baik mungkin, dan menindaklanjuti jika ada oknum-oknum yang ketahuan melakukan tindakan korupsi, itu seharusnya ditindak tegas dan diberi hukuman sesuai dengan apa yang dia perbuat, karena dia jadikan korupsi ini sebagai kesempatan dia melakukan sebuah tindakan korupsi kejahatan. Dan gunakan dana anggaran tersebut sebaik mungkin, karena banyak di daerah-daerah sana yang kekurangan APD, alat pelindung diri, serta masker, hand sanitizer yang masih kekurangan. Dan agar pemerintah menyumbangkan. Mungkin sekian untuk analisa saya. Maaf jika ada salah kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.